Nah, bicara tentang video marketing, public speaking untuk video marketing, saya sarankan Anda nggak usah pusingkan dulu tentang kualitas, Anda nggak usah pusingkan dulu tentang bagus atau tidaknya konten Anda. Ranah public speaking. Oh, siap. Dan apa ya? Sebenarnya dari tadi tuh udah ada yang nanya tadi tentang public speaking, tapi belum sempat saya sematkan, ada di atas. Tapi sebelum kita masuk, mau nanya dulu nih sama Coach Novan. Sebenarnya Coach Novan itu mulai kapan nih sadar kalau Coach Novan itu public speakingnya keren banget? Sadar nggak sih Coach? Sadar kan Coach? Enggak juga. Dari lahir kali ya. Jadi keren atau tidak keren itu relatif, jelas kan. Dan itu kalau namanya skill ya, keahlian itu semakin diasah, semakin sering dipakai, semakin lihai. Kayak naik motor aja kan. Awal-awal naik motor kan gemeter gitu kan, takut jatuh, ada kotoran di depan aja kita ngerem gitu kan. Tapi lama-lama karena sering naik motor, bisa sambil ngerokok, bisa sambil lepas tangan gitu. Oh, jadi berarti dari situ kelihatan ya. Salah satu tipsnya jadi public speaking keren itu terus-terusan berlatih, melakukan kayak gitu ya Coach ya? Itu jelas, itu sudah pasti. Jadi ada yang bilang apakah dari lahir? Jelas tidak. Saya itu mengenal public speaking karena awalnya terpaksa. Ya, nah sebenarnya istilah apa ya? Bisa karena terbiasa itu memang betul gitu. Jadi waktu saya SMP, saya itu sekolah SMP di Yayasan Muhammadiyah ya, yang kebetulan dikelola oleh keluarga besar lah. Jadi rata-rata dari keluarga kami itu dipaksa jadi ketua OSIS. Jadi pas saya masuk kelas 2, akhirnya singkat cerita dipaksa lah jadi ketua OSIS. Begitu dipaksa jadi ketua OSIS, suruh bicara di depan orang siswa dan guru satu upacara. Satu sekolah. Iya, satu upacara. Disitulah saya mau nangis, gemeter ya kan, lutut lemas gitu kan. Wah, pokoknya udah nggak karuan lah. Sempet ya ngalamin kayak gitu. Ya pasti dong. Setelah itu disuruh kalau setiap ada yang meninggal minta sumbangan ke kelas-kelas kan. Jadi latihannya itu dari SMP. Dari SMP hanya demam panggung udah mulai terkikis gitu kan. SMA diasah dengan organisasi, mengetuai beberapa organisasi membuat kita harus tampil di depan gitu kan. Gitu. Ya. Pas kuliah apalagi lah. Pas kuliah saya awal tahun sudah sering ikut pelatihan, ikut juga organisasi. Tahun kedua udah mengetuai beberapa organisasi ya, termasuk di BEM dulu kan. Ya, jadi mau nggak mau ngomong terus kerjanya gitu. Benar-benar. Dan dari situ akhirnya terlatih ya, mau nggak mau. Betul. Kemudian gimana dengan sekarang yang eranya video marketing ini, Coach? Ya jelas. Jadi teman-teman pastinya kan beda ya. Beda atau banyak kesamaan atau gimana, Coach? Ya, skill basicnya sama. Artinya tetap skill berbicara gitu kan. Cuma seninya aja yang berbeda begitu. Jadi kita nih beruntung, saya teman-teman yang lahir di bisnis ini di era lama gitu ya, yang pernah ikut TTP dan hari-hari home meeting dari rumah ke rumah gitu kan. Skill public speaking kita ini udah terasa. Ya kan? Kita beruntung kenapa? Karena di era sekarang orang yang punya keahlian bicara itu sangat diuntungkan karena dia bisa menciptakan konten-konten video yang memang diperlukan untuk keperluan bisnis kah, sosial kah gitu, atau hanya sekedar untuk membuat konten. Kita harus akui sekarang orang-orang yang memiliki daya pengaruh besar ya, kita sebut mega influencer
ya kan? Itu karena salah satu keahlian mereka adalah karena mereka punya kemampuan public speaking. Ya kan? Raffi Ahmad basically adalah presenter gitu kan. Siapalah ya kan, Atta Halilintar juga kemampuan public speakingnya udah jelas bagus. Artinya memang untuk bisa survive ya di bisnis di era digital, untuk bisa memiliki daya jangkau pasar yang luas, ya kan, untuk bisa mempengaruhi orang, maka keahlian public speaking itu justru di saat ini lebih penting daripada yang lama. Gitu. Karena kenapa? Justru sekarang, karena sekarang itu medianya lebih banyak gitu. Contoh gini nih, contoh ya. Betul. Di era lama, orang ketika belajar public speaking dan mau praktek, dia harus nunggu ada orang. Kan gitu ya. Mau presentasi harus kumpulin orang mau presentasi, kan kayak gitu. Medianya itu yang pertama, medianya terbatas. Yang kedua, yang dia hadapi benda hidup. Artinya dia harus melihat langsung reaksi orang. Orang reaksinya cuek dia harus lihat, orang reaksinya marah-marah dia harus lihat. Jadi mental itu lebih dinamika mentalnya lebih terasa lah, ya kan? Cedek-cedeknya lebih. Ya. Tapi kalau sekarang ya kan, orang mau belajar public speaking tinggal pasang kamera, ngomong, lihat jelek, hapus lagi, ya kan? Nonton ambil lagi. Jadi gini, bedanya apa? Orang yang jago public speaking dari era offline, kemudian dia ke era online. Ya, sudah. Ada beda yang signifikan begini. Orang yang sudah punya skill basic public speaking di era lama, di era offline ya, di era offline. Begitu mereka adaptasi ke era online, itu nggak akan lama. Karena dia punya mental yang udah terasah kuat, ya kan, menghadapi orang, menghadapi reaksi yang tidak nyaman. Begitu dia bicara di depan kamera, itu nggak akan lama, karena dia benda mati, ya kan. Tapi sebaliknya, kalau orang belajar bicara public speaking langsung lewat kamera saja, begitu dia disuruh bicara di depan orang, pasti dia nggak akan berani. Pasti grogi. Itu dialami oleh banyak. Mentalnya beda ya. Beda. Itu dialami oleh banyak teman-teman, termasuk anak-anak saya, ya kan? Oh gitu. Anak saya ini kalau ngomong di depan kamera itu sudah lancar banget, ya lancar banget yang perempuan terutama ya. Kalau nge-vlog, ya kan, bikin tutorial, lancar banget. Begitu suruh ngomong di depan orang, nggak berani dia, malu-malu gitu. Oh. Begitu. Tapi begitu live, ya kan, maksudnya begitu di depan kamera, bukan lancar. Manusia yang dihadapi, lancar. Lancar. Gitu. Lucu juga ya. Nah, kayak gitu itu coach, itu bisa dilatih kan? Selain secara terus-menerus, mungkin apa memang ada hal-hal yang perlu kita latih atau gimana nih coach? Pada saat ini. Kalau basic, jadi public speaking itu tiga tahapan yang harus kita matangkan ya. Yang pertama step mental ya, Karena kalau mental ini nggak, keberanian ini nggak ada, ya kan? Memaksakan diri untuk belajar tampil itu nggak ada, nggak pede itu kalau nggak dilabrak mentalnya, itu nggak beres-beres, ya kan? Maka memaksakan diri untuk melakukan adalah pilihan pertama untuk bisa membuat orang punya kesempatan, karena yang sulit itu adalah kesempatan pertama yang sulit itu. Sebenarnya yang sulit itu di sini, yang sulit itu ada di pikiran. Ya kan, mentalitasnya dulu. Kalau mentalnya udah selesai, dia berani. Urusan bagus atau tidak itu urusan nanti. Yang penting berani aja dulu. Kayak orang mau bicara di depan kamera, ya kan? Pasti hatinya bergejolak. Saya ini pantas nggak sih ngomong di depan kamera? Wah, kayaknya nggak bagus deh. Ya kan, dia nggak pede ngomong di depan kamera. Padahal kalau lagi ngobrol sama temennya, udah nggak mau direm sebenarnya. Bagus. Kalau ngobrol enak aja, ya kan? Begitu di depan kamera dia celanggapan gitu kan, ngeblank. Nah, artinya
Artinya mentalitas yang pertama, karena yang penting orang mau dulu, berani dulu melakukan. Baru yang kedua, teknik, ya kan? Tekniknya ya. Teknik itu ya seiring berjalannya waktu bisa dilatih, karena pada prinsipnya ya bagi teman-teman yang belum ikut TTP, kalau ada nanti ikut. Karena kalau di Bandung udah rutin TTP itu. Ya. Oh begitu. Ya, Sabtu Minggu lalu ada TTP, bulan depan mungkin akan ada lagi, gitu kan? Karena kita memang kebutuhannya itu ya, salah satunya ya. Iya. Nah, skill itu juga apa, teknik ya? Teknik juga sama, makin sering dilatih, makin sering bagus. Iya betul. Ya, kayak teknik itu misalnya teknik. Ada beberapa hal prinsip dalam public speaking itu. Yang pertama adalah, ini muter nih. Yang pertama dalam public speaking itu adalah, visual. Justru penting visual. Ya, jadi sebelum kita mempengaruhi orang dengan kata-kata kita akan mempengaruhi orang dengan tampilannya dulu. Tampilan kita ya maksudnya ya. Jadi sebelum kata-kata kita mempengaruhi orang, tampilan kita langsung mempengaruhi dia. Gitu kan? Nah, itu teorinya Albert Mahirbain. Dia adalah profesor ya di bidang psikologi dari Universitas of Los Angeles. Dia bilang apa yang membuat orang mau mengikuti kata-kata orang lain, atau yang membuat orang mudah dipengaruhi orang lain. Itu muncul rumus 55%, 38 dan 7. Maksudnya apa? 55% orang terpengaruh dengan orang lain itu dengan apa yang dia lihat dari gesturnya. Dari pakaiannya, dari cara 55%. Ya, dari pakaiannya ya. Dari cara dia membawa dirinya lah, visual lah, ya kan? 38% itu dari ekspresi, gestur. Bagaimana cara dia menatap, bagaimana cara dia tersenyum, ya kan? Bagaimana dia punya antusiasme menyampaikan materinya. Nah, baru yang 7% adalah konten. Konten itu cuma 7%. 7%. Karena teorinya ini dan itu terjadi. Contoh. Iya. Zaman dulu saya sering open market di Tegal. Ada satu member namanya Pak Kartono. Itu profesinya adalah tukang gembala kambing. Ya kan, tukang gembala kambing. Itu kalau presentasi ngalor ngidul nggak jelas. Ya, secara konten namanya tukang kambing ya. Secara konten tidak begitu bagus gitu kan. Tapi hebatnya dia kalau presentasi menggebu-gebu. Semangat. Ya kan? Orang melihat ekspresinya, gesturnya. Salah satunya itu. Banyak informasi yang salah. Misal kalau dia presentasi klorofil itu mengandung emerald, ya kan? Kalau seharusnya kan mineral. Tapi dia bilang, contoh seperti itu. Atau kalau di Bandung ada namanya Kronosur Amang, ya. Pak Amang itu secara konten nggak begitu menguasai awal-awal jalinin keling, ya kan. Setiap kali presentasi dia bilang klorofil itu mengandung USA, ya kan, bukan UAE. Dia sadar itu salah setelah Crown Ambassador. Cuma apa yang membuat orang percaya? Karena setiap kali dia presentasi dia antusias. Jadi teman-teman semua tentang konten itu bisa berkembang, tapi yang terpenting adalah energi kita, tampilan kita, gitu kan. Karena sebelum kata-kata mempengaruhi orang, maka penglihatannya dia yang kita harus pengaruhi. Jadi tampilan kita, gestur kita, ekspresi wajah senyum kita, semangat saat menyampaikan itu sebenarnya jauh lebih penting. Gitu. Baru nanti bicara tentang konten gitu. Jadi setelah mental ya kan, teknik, ya baru yang ketiga adalah konten. Nah, kalau kita bisa sempurnakan semua, kenapa enggak gitu? Iya benar banget itu coach. Karena selama ini kan kita berpikiran udah mikir kontennya duluan kan, dan merasa tidak bisa kalau kontennya dirasa kurang bagus.
Jadi akhirnya nggak memulai karena betul. Aduh kontennya ngelihat konten yang itu lebih bagus, ngelihat akhirnya nggak mulai gitu ya. Nggak pede, iya betul. Jadi nggak usah bandingin diri kita dengan orang lain. Pasti kalau kita bandingin diri kita dengan orang lain, kita nggak akan pernah percaya diri ya. Karena selalu di atas langit ada langit lagi gitu kan. Itu semua orang sih, itu wajar ya. Karena semua orang pasti ngalamin ya. Begitu saya mau upload video misalkan, video saya layak upload nggak ya? Lihat orang lain videonya bagus kan kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak pede. Itu semua ngalamin. Tapi dan akhirnya nggak diupload. Akhirnya nggak diupload. Padahal hajar aja untuk tahap awal ya. Untuk tahap awal hajar aja. Di tahap awal yang terpenting adalah kuantitinya dulu. Karena kalau dalam kaidah marketing kah, dalam kaidah bisnis kah, quantity is quality. Ya, dalam video marketing juga sama, quantity is quality. Artinya semakin banyak Anda membuat video, semakin berkualitas video Anda. Karena kita belajar dari video-video sebelumnya ya gitu. Jadi perbanyak aja konten, persering gitu kan. Iya. Jadi berarti sebenarnya kita itu kan memang ibaratnya kalau pada saat nano influencer kita kan beberapa kali dibilang konsisten, persisten untuk upload video ya kan. Ternyata tujuannya bukan sekedar memperbanyak video ya coach ya. Iya dong. Tujuannya juga untuk belajar buat diri kita jadi lebih baik lagi ya kan. Dan akhirnya video yang kita buat semakin istilahnya semakin lebih baik dari video-video sebelumnya. Seperti itu ya? Betul. Makin terasa lah ya. Iya benar. Dan tadi saya sebenarnya ada pertanyaan. Putus ini. Sudah terjawab nih coach. Putus? Benarkah? Iya suaranya. Iya. Masih putus-putus? Udah enggak ya. Nah, jadi saya sebenarnya ada pertanyaan, tapi begitu Coach Novan menjelaskan, pertanyaan itu terjawab, Coach. Ya, berarti udah selesai dong. Salah satunya dari masih ada banyak, Coach. Jadi saya tuh tadi sempat mau bertanya tentang bagaimana cara kita agar orang yang agar pada saat kita menjadi seorang public speaking, itu orang itu memperhatikan apa yang kita sampaikan dan mau mendengarkan sampai selesai gitu loh Coach. Dan tadi salah satunya, mungkin Coach Novan nanti bisa menambahkan jawaban ya. Salah satunya kalau saya mendengar yang Coach Novan bilang tadi, salah satunya yaitu tadi memperhatikan 3 hal tadi, ya kan? Misal yang kedua tadi, yang pertama penampilan, yang kedua ekspresi, gestur, ya kan? Ternyata itu sangat berpengaruh. Benar ya Coach ya? Betul. Jadi kalau di spesifik ke video marketing ya, public speaking for video marketing, ada variabel-variabel yang harus teman-teman perhatikan saat membuat konten. Karena ini bukan hanya tentang bagaimana Anda bicara saja, ya kan? Kalau cuma ngomong di depan orang, oke, tentang bagaimana Anda bicara, kemampuan Anda public speaking saja. Tapi kalau di video marketing, ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi kualitas video kita. Oke, yang pertama jelas. Nanti kalau Kenapa? Iya. Jadi yang pertama, kan, kalau betul. Kalau Anda posting, yang jelas cover itu mempengaruhi. Ya, cover yang bagus, bikin penasaran gitu ya, judul atau thumbnail lah. Itu penting banget karena membuat first impression orang terhadap video Anda itu dari situ. Wah, ini kayaknya menarik, ini bikin penasaran, ini kayaknya bagus. Ya kan? Akhirnya gara-gara penasaran dia klik. Nah, begitu diklik, muncullah video. Yang pertama kali orang perhatikan dari video biasanya apa? Visual. Maka penting untuk Anda tampilkan visual yang bagus. Ya kan? Ya, visual yang kalau unsur editing saya nggak akan jelaskan sekarang ya. Minimal visual yang bagus dari diri Anda adalah saat Anda bicara di depan kamera, Andanya jelas ada, ya kan? Kemudian posisi kameranya bikin orang nyaman seperti ini nih ya, sejajar wajah, nggak dari bawah, nggak dari atas, nggak dari samping. Ntar orang kalau nonton miring-miring pula kan, ya kan? Yang ketiga
fokus mata Anda itu ke kamera, bukan ke layar HP. Kenapa sih Pak penting? Ya, jadi gini. Public speaking kita ini kan for business. Iya kan? Saya bilang for business ya, bukan for entertainer ya. Iya. Karena beda ya. Karena untuk bisnis itu agak sedikit formal, tapi nggak harus formal banget gitu. Kenapa harus layar banyak kata mata Anda itu fokus ke lensa? Karena kalau dalam public speaking, kalau Anda presentasi di depan orang, ada istilah namanya eye contact kan. Jadi tatapan mata itu salah satunya adalah mentransfer energi. Ya, energi keyakinan, energi semangat. Itu kalau orang matanya bisa Anda tatap, ya kan? Keyakinannya jauh lebih tinggi kepada Anda, ya. Orang akan mengira Anda ini percaya diri, orang ini akan mengira Anda ini perhatikan dia, kan kayak gitulah. Nah, dalam public speaking di depan kamera juga penting, karena ketika Anda ngomong di depan kamera, layar Anda fokus ke lensa, orang yang nonton video Anda pakai HP itu kayak diajak ngobrol berdua gitu. Kayak ditatap berarti ya, Coach, ya. Betul. Nah, berikutnya setelah eye contact itu kalau tadi rule of third, kemudian eye contact, kemudian lighting ya. Jangan sampai Anda ada backlight gitu kan. Yang penting wajah Anda jelas. Itu visual. Nah, begitu orang lihat thumbnail, penasaran, klik lihat video, begitu videonya menarik, ya kan, dia akan klik suaranya atau gedein suaranya, kan kayak gitu. Begitu digedein, voice-nya gimana? Produksi voice Anda bagus gak? Ini penting. Nah, itu kenapa kita berkali-kali kita sarankan pakai mic lah. Kalau bisa tidak, kalau outdoor terutama ya, pakai mic supaya nggak noise-nya nggak banyak dan sebagainya. Kenapa? Karena orang begitu nonton video Anda, dia dengerin ngomong apa sih ini orang, ya itu kan. Kalau video visualnya jelek, pesan yang disampaikan nggak jelas, itu pasti dia akan next. Ya kan. Jadi tantangan kita di public speaking video marketing ini, tantangannya adalah perbedaannya kalau kita ngomong langsung di depan orang, jelek-jeleknya kita orang tetap ada di depan mata kita, ya kan? Dia nggak akan kabur, ya kan? Nah, itu kelebihannya, orang tetap di depan mata kita. Tapi kekurangannya, begitu salah, kejelekan kita langsung ketahuan. Yes. Tapi kalau video, orang kita bisa pilih. Kita bisa pilih yang bagus-bagusnya saja, gitu kan. Cuma kelemahannya di media sosial itu banyak pilihan video yang mereka bisa tonton. Jadi ketika mereka lihat video kita jelek, next dia akan tonton yang lain gitu. Gitu. Dan akhirnya nggak ditonton akhirnya ya. Iya betul. Akhirnya kan sayang ya. Tapi nggak usah mikir ke sana dulu. Step awal Anda bikin dulu, ya posting dulu. Jangan terintimidasi dengan viewer, jangan terintimidasi dengan subscriber, ya kan? Fokusnya apa sih? Berkarya aja dulu. Ya, punya ide apa, bikin konten posting, punya ide apa, bikin konten posting. Nanti setiap video itu akan menemukan penontonnya sendiri, ya kan? Setiap channel itu akan menemukan jamaahnya sendiri. Itu. Nggak usah pusing, ya kan? Itu tugas kita itu. Tugas kita tugas kita pokoknya bikin ide, bikin konten, posting. Ini posting. Seperti kita jualan. Bikin video, posting. Iya, kan? Benar-benar. Kita jualan kan gitu. Tugas kita mah nawarin aja udah. Iya. Nanti setiap produk akan ketemu jodohnya sendiri. Iya betul. Gitu. Kayak presentasi kan, yang penting kita menawarkan, mempresentasikan perkara mereka mau atau tidak ya bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mempresentasikan. Wow, keren banget. Minta saran coach. Kita bikin video itu lebih baik soft selling seperti iklan atau hard selling yang harus mempresentasikan secara lengkap. Karena kita kan ingin memperkenalkan produk. Itu gimana tuh coach? Ini saya curiga belum ikut nano influencer ini. Berarti jawabannya harus ikut coach. Saya jawab sepintas. Saya jawab sepintas ya. Oke.
di nano influencer kita sarankan setiap kita itu yang kita praktekkan ya, saya, Pak Riki, Dr. Nila praktekkan itu memainkan dua akun, ya kan? Akun pertama adalah akun pribadi, ya kan? Tujuannya untuk personal branding. Target kita di situ adalah kita bisa menjadi leads magnet dengan konten yang kita kuasai. Ya, misal saya menjual diri saya sebagai public speaking, ya, atau sebagai motor rider misalnya gitu ya. Nanti dia akan menemukan ceruk market sendiri. Jadi orang-orang yang suka dengan public speaking follow saya, orang-orang yang suka dengan motor akan follow saya. Nah, tujuannya apa sih kita jadi leads magnet? Supaya kita bisa menciptakan namanya kolam market. Gitu. Ya. Siap. Jadi apakah boleh di situ di akun personal branding kita jualan? Jawabannya boleh, tapi jangan hard selling. Ya kan? Dan jangan sering-sering. Jangan Gitu. sering-sering. Oke. Jangan sering-sering jualan. Justru sering-seringnya selling gitu. Apalagi kalau followernya udah belum banyak gitu kan. Jadi tujuan kita ngapain sih bikin konten-konten yang nggak ada hubungannya sama bisnis kita? Ya karena kita sedang menyasar gitu kan orang-orang di luar bisnis kita supaya mau follow kita gitu. Anda misalkan lihat followernya subscribernya Pak Riki ya di YouTube. Sekarang di atas 4.000 ya sudah monetize. Kenapa bisa cepat ya? Karena dia bikin konten tentang bola, dia bikin konten tentang otomotif gitu. Nanti sekali-kali sisipkan jualan. Itu namanya membangun kolam market. Kalau kolamnya udah banyak ikannya, contoh kayak Atta Halilintar di YouTube udah ikannya udah 25 juta, ya kan? Yes. Kemudian Rafina kita di Instagram ikannya udah 35 juta. Udah kalau ikannya udah banyak, mancing apa aja bisa nyangkut. Ya, itu konsep pertama ya. Konsep pertama adalah akun personal yang tujuannya untuk personal branding. Di situ nggak ada hard selling, di situ justru share keahlian kita. Kalau Anda suka kecantikan, banyak sharing-sharing tentang dunia kecantikan, vlog-vlog tentang kecantikan gitu kan. Lebih kurang gitulah. Nanti punya satu akun lagi. Akun khusus untuk jualan atau akun channel store lah, ya kan. Di situ Anda posting boleh hard selling, bikin video-video tentang produk sebanyak-banyaknya. Anda bikin tentang tentang kacamata, bikin banyak video. Nanti mainkan keywordnya, mainkan SEO-nya, ya kan? Itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk nangkepin ikan-ikan yang keluar dari zona. Karena gini, ada orang yang kena iklan, ya kan? Kalau bahasanya Coach Rahmat itu gini, ini ikan nih. Iklan itu dibom, boom gitu kan, bom di tengah-tengah. Nah, kan nggak semua bom ikan itu mematikan ikan. Ada ikan-ikan yang gitu kan. Nah, keluar dari zona. Nah, ikan ini yang nggak langsung kena tembak, dia akan mencari dulu. Ya kan, informasi tentang iklan itu. Oh, kacamata ya Yonano, dia akan cari searching gitu kan, Yonano. Nah, kita ini nangkapin orang-orang itu gitu. Kalau searching, coba mau lihatlah kacamata Yonano. Nah, kalau video Anda reviewnya bagus, nyangkutnya di video Anda kan gitu. Nyangkut di situ. Betul. Karena di online itu ada 3 R. Yang membuat orang mau beli produk itu ada 3 R. Yang pertama rating akun kita bagus ya kan. Yang kedua review, penontonnya udah banyak belum. Yang ketiga rekomendasi. Ya, kalau 3 hal ini bagus, Anda bisa menjual tanpa menjual lagi. Nah, itu yang sudah kami alami. Ya, dokter Nila, Pak Riki, saya itu alhamdulillah ya ribuan BP dapet lah. Ya. Dan mereka yang mendatangi. Betul, kita nggak pernah jual, jarang lagi menawarkan sekarang. Alhamdulillahnya kita bisa jualan tanpa jualan gitu. Masya Allah. Gitu. Insya Allah teman-teman ya, apalagi yang ikut nano influencer nih, nanti ilmunya semua dibagi. Betul, apalagi sekarang ada TikTok ya, keren lah gitu. Iya benar, keren. Saya malah ketinggalan TikTok. Saya nggak bisa goyang-goyang. Ya, jangan pakai yang goyang, coach.
Tapi ini sebenarnya saya pengen lebih banyak lagi, tapi ini kayaknya waktunya bentar lagi nih coach. Jadi iya bentar lagi. Sambung lain waktu aja. Iya siap. Tapi sebelum ditutup apa nih, kasih kita tips nih Coach Novan buat kita. Ada dua pesan terakhir di IG Live sore hari ini ya. Siap. Pertama pesan tentang motor. yang kedua nanti tentang public speaking ya. Tentang motor seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ini ada sebuah potensi market yang cukup besar, yang kita kalau garap bersama, kita masif bareng-bareng membangun jejaring yang kuat, maka Keling Motorcycle Community justru akan menjadi primadona yang membuat orang tertarik ingin gabung. Nanti kita bikin skema. Kalau komunitas motor biasanya kalau join kali di Bandung ada X-Max Bandung Club misalkan gitu ya. Itu joinnya 300.000. Ya kan, dapat kaos, dapat ini, dapat itu. Nanti kalau kita bisa bikin Keling Motorcycle Community sebagai sebuah komunitas yang menarik ya. Orang join klubnya, otomatis join Keling member kan gitu. Misalnya mereka join 100.000 aja deh. Ya kan, separuhnya membership, separuhnya untuk tools gitu. So, siapapun teman-teman yang punya motor, yang suka motor, apapun jenis motornya, segera join. Bingung caranya di YouTube lagi. Di Facebook saya udah saya posting, Instagram sudah saya posting. Masih bingung, chat saya langsung pribadi, nanti saya masukin ke dalam grup. Asik. Oke, yang kedua tentang public speaking. DM boleh, DM aja ya. Yang kedua tentang public speaking. Jadi saya mulai sekarang lebih spesifik public speakingnya ke video marketing. Karena saat ini media itulah yang sangat efektif untuk bisa kita gunakan untuk bisa menjangkau pasar yang sangat luas. Nah, bicara tentang video marketing, public speaking untuk video marketing, saya sarankan Anda nggak usah pusingkan dulu tentang kualitas. Anda nggak usah pusingkan dulu tentang bagus atau tidaknya konten Anda. Yang terpenting adalah saat ini lakukan atau bikin konten sebanyak-banyaknya, share sesering-sering mungkin, sehingga Anda akan menemukan pola Anda sendiri. Pola video yang cocok, apa market Anda yang cocok, nanti akan ketemu sendiri. Saya juga menemukan karakter saya itu setelah 1 tahun saya belajar bikin konten, baru ketemu, oh saya cocoknya begini, gitu stylenya. Gitu. So teman-teman semua, mari kita banjiri media sosial dengan karya-karya kita gitu. Dengan karya-karya kita, dengan produk-produk Keling yang nanti akhirnya kembali ke kita juga ya Coach ya. Iya, betul. Iya, wow, keren banget Coach. Jadi istilahnya mungkin ya, ini bisa jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini, kita bisa lihat bagaimana pentingnya kita untuk tetap berkarya, ya kan Coach. Istilahnya bukan berarti kemudian tidak ngapa-ngapain, karena banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan ya Coach ya. Betul. Terima kasih Coach Novan sudah habis ini. Siap. Terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.